Iya, beberapa waktu lalu Pemprov DKI Jakarta sempat melarang pasien positif COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri di rumah selama masa pengetatan pembatasan sosial berskala besar ataupun juga PSBB. Ini artinya adalah seluruh pasien positif COVID-19 dengan maupun juga tanpa gejala ini wajib melakukan isolasi di tempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Namun kini rupanya aturan tersebut resmi dicabut oleh Pemprov DKI Jakarta dan para pasien yang positif ini boleh kembali isolasi mandiri di rumah. Seperti apa detailnya kita akan simak dalam Bongkar Pasang aturan isolasi mandiri. Nah, melalui keputusan Gubernur nomor 979 dan juga 980 tahun 2020, kini Pemprov DKI Jakarta mengizinkan pasien positif COVID-19 menjalani isolasi mandiri di rumah. Nah, Kepala Dinas Kesehatan dari DKI Jakarta yakni Widya Stuti ini menyatakan bahwa untuk menjalani isolasi mandiri di rumah ini ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pasien. Apa saja diantaranya ini adalah yang pertama, pasien yang ingin melakukan isolasi mandiri di rumah ini bisa berkoordinasi dengan pihak dari gugus tugas penanganan COVID-19. Baru nanti kemudian pihak dari gugus tugas tempat ini akan menilai apakah rumah tersebut layak atau tidak untuk menjadi isolasi mandiri. Nah, tidak, ini maka harus menjalani isolasi di lokasi yang telah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, ia menegaskan kalau misalnya pasien menolak, nantinya pihak berwenang ini akan menjemput paksa yang bersangkutan. Sementara tadi disebutkan bahwa jika pasien ini diperbolehkan untuk isolasi mandiri, maka diminta betul-betul bisa mengikuti protokol yang telah diterapkan. Ini diantaranya adalah tinggal di kamar yang terpisah dengan anggota keluarga ataupun juga kamar pribadi, kemudian juga dilarang untuk berinteraksi langsung bersama dengan keluarga ataupun juga kerabat selama masa isolasi. Apalagi berpergian keluar rumah itu tidak boleh begitu ya. Jadi pasien juga dilarang untuk menggunakan peralatan makan dan juga mandi yang sama dengan anggota keluarga lainnya. Selain itu, pasien positif juga selalu diwajibkan untuk mengenakan masker. Ini tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran dari droplet begitu ya, baik melalui udara maupun juga jika terkena benda-benda yang nantinya dipegang oleh anggota keluarga. Kemudian pasien juga diminta untuk rutin berolahraga ringan setiap harinya, kemudian juga melakukan pengukuran suhu tubuh harian dan juga mengobservasi jika ada gejala-gejala klinis yang timbul seperti misalnya adalah batuk ataupun juga kesulitan bernafas. Sementara rencananya lurah setempat ini juga akan memasang ya keterangan nanti di depan pintu rumah itu ada keterangannya sedang isolasi mandiri, dan juga nanti secara berkala petugas kesehatan ini akan memantau proses isolasi mandiri. Nantinya jika kondisi dari pasien memburuk ini maka akan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, pencabutan larangan isolasi mandiri ini juga rupanya menuai kritik dari berbagai pihak, dan bahkan sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri yang menyatakan bahwa isolasi mandiri ini dikhawatirkan akan bisa membuat yang namanya klaster keluarga ataupun juga penularan klaster rumah. Di sini adalah pernyataan dari Gubernur Anies Baswedan pada tanggal 13 September 2020 lalu. Pasalnya, interaksi antar keluarga ini mungkin akan sulit dihindari ya jika ada pasien tinggal di rumah bersama keluarga selama minimal 14 hari. Belum lagi tadi juga ada protokol yang cukup banyak begitu, diantaranya adalah penggunaan alat makan, kamar mandi, cuci baju, dan juga keperluan lainnya ini harus betul-betul dipisahkan dan juga diterapkan secara disiplin. Kemudian pasien juga diwajibkan untuk selalu mengenakan masker di dalam rumah. Ini juga tentunya salah satu protokol yang benar-benar harus diterapkan begitu. Nah, karena jika nanti tidak diawasi dengan baik, bisa saja hal-hal ini tidak diterapkan oleh pasien, dan bahkan bukan tidak mungkin pasien juga akan berinteraksi langsung dengan keluarga dan juga pergi keluar rumah. Belum lagi ketersediaan sarana dan juga prasarana di rumah, sehingga kalau misalnya ada gejala yang lebih berat dan juga ini artinya akan lebih sulit ya bagi pasien untuk mendapatkan perawatan secara langsung. Selain itu, kritikan juga datang dari tadi adalah ide pemasangan papan pengumuman di depan rumah pasien positif. Hal ini dinilai nantinya bisa memicu ataupun juga menimbulkan sanksi sosial bagi pasien positif. Misalnya adalah dikucilkan oleh tetangga-tetangga di sekitar rumah. Nah, meski demikian, saat ini di tengah lonjakan kasus yang begitu tinggi, isolasi di rumah ini juga mau tidak mau tampaknya harus menjadi pilihan ya, karena mengingat saat ini lokasi isolasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini semakin lama ini semakin terbatas dengan peningkatan jumlah kasus yang begitu masif di DKI Jakarta. Nah, kita lihat di slide selanjutnya.
Saat ini pemerintah juga tampaknya sudah mulai kehabisan kuota begitu untuk isolasi mandiri terkendali. Nah, kalau kita lihat di sini bahkan saat ini kondisi Wisma Atlet sebagai lokasi untuk isolasi mandiri pasien tanpa gejala ataupun juga gejala ringan ini juga sudah semakin penuh dan bahkan Tower 8 juga sudah dibuka oleh pemerintah. Padahal angka kasus positif di DKI Jakarta ini terus bertambah lebih dari 1.000 orang per harinya. Nah, di tengah situasi yang semakin mendesak ini, akhirnya pemerintah pun menunjuk sejumlah lokasi isolasi mandiri terkendali yang baru. Ada 3 lokasi isolasi terkendali yang baru dibuka oleh pemerintah yang tengah disiapkan, diantaranya adalah yang termasuk ke dalam kategori hotel, penginapan ataupun juga wisma. Di antaranya di sini adalah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta atau Jakarta Islamic Center, di mana di sini ada 52 kamar dan menampung 120 orang. Kemudian ada juga Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur ini ataupun juga TMII. Di sini ada 48 kamar dengan kapasitasnya adalah 125 orang. Kemudian juga ada Geraha Wisata Ragunan di kawasan di kawasan Jakarta Selatan. Itu pun juga kapasitasnya terbatas yaitu 66 kamar dengan totalnya adalah 129 orang. Ini artinya adalah jika di total 3 lokasi baru ini rupanya hanya bisa menampung sekitar 374 pasien positif baru saja. Nah, padahal kita lihat di sini angkanya. Padahal Provinsi DKI Jakarta ini terus menjadi jawara nasional untuk penambahan jumlah kasus harian dan bahkan angka kasus harian saat ini positifnya di atas 1.000 kasus per hari. Ini konstan rata-ratanya di atas 1.000 kasus per hari kalau kita lihat di sini. DKI Jakarta yang berwarna merah garisnya ya. Nah, dan bahkan angka yang terbaru per 1 Oktober 2020 jumlah kasus positif di DKI Jakarta ini bertambah 1.253 kasus baru sehingga totalnya yang terbaru ini versi yang sehari sebelumnya yaitu bertambah menjadi 74.989 kasus yang baru positif ataupun juga ini kalau kita total sekitar 25,8% ini kasus nasional ini berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Nah, sebagian besar dari kasus positif ini merupakan kasus tanpa gejala ataupun juga gejala ringan. Bahkan sebetulnya persentasenya lebih dari 50%. Sehingga tentunya kapasitas lokasi isolasi mandiri yang ada saat ini masih belum sebanding dengan penambahan jumlah kasus harian. Dan sementara untuk jumlah kasus yang sembuh kita update di sini datanya adalah mencapai 61.000 kasus, tepatnya adalah 61.354 kasus dan juga untuk yang meninggal dunia ini mencapai 1.735 kasus orang meninggal dunia akibat pandemi COVID-19 di DKI Jakarta. Nah, kita katakan bahwa pemerintah ini juga semakin kewalahan dalam menangani pandemi ini. Untuk itu tidak bosan-bosan, sekali lagi saya ingatkan mari kita terus menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran pandemi ini.